Proses terbentuknya alam semesta. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau teori Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris yang namanya Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk dari gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Karena dentuman dahsyat itulah, semua materi yang tersisa di alam semesta ini mulai berdesakan dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Enggak, cuma menyisakan proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Nah, dari itulah kemudian membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Di samping itu, banyak sekali planet-planet lain yang mengisi jagat semesta ini. Nah, teori Big Bang ini hanyalah sebuah teori, yang mana kalian boleh buat nggak percaya sama teori ini. Tapi meskipun begitu, teori ini adalah teori yang paling kuat di antara teori-teori lainnya yang mengatakan atau menceritakan dan membahas tentang terbentuknya alam semesta. Lalu, bagaimana menurut agama kita? Nah, Dr. Zakir Naik itu pernah mengatakan tentang hal ini dalam bukunya yang berjudul Miracle of Al-Quran and As-Sunnah. Sungguh menakjubkan bagaimana mungkin sebuah kitab yang muncul di padang pasir Arab 1400 tahun silam mengandung kebenaran ilmiah yang sangat mendalam. Kenapa begitu? Karena Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time itu menyebutkan bahwa penemuan fakta ilmiah alam semesta itu adalah sebuah revolusi intelektual pada abad ke-20. Nah, Al-Quran itu menyebutkan fakta ilmiah ini jauh sebelum manusia belajar membuat sebuah teleskop. Nah, ini keren kan? Lalu bagaimana bisa kita buktikan itu? Hal ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Nah, itulah salah satu kehebatan Al-Quran, subhanallah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang periode-periode evolusi bumi, yaitu ada masa Azoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum. Yang pertama yaitu masa Azoikum. Masa Azoikum berasal dari bahasa Yunani. A yaitu tidak dan zon berarti hewan, yaitu masa sebelum adanya kehidupan. Nah, pada masa ini bumi baru berbentuk dengan suhu yang relatif tinggi sehingga nggak mungkin buat dihuni oleh makhluk apapun. Lama-kelamaan, temperatur gas tersebut mulai menurun dan sebagian mulai mengeras kemudian membentuk kerak bumi. Nah, pada masa itulah kemudian ada namanya masa Paleozoikum, yaitu masa zaman purba tertua yang berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Di masa ini tuh udah ada makhluk hidup, tapi makhluk hidup yang masih sangat primitif, yaitu diperkirakan adalah makhluk bersel satu atau masih sangat sederhana. Kemudian setelah itu ada namanya masa Mesozoikum atau masa binatang-binatang yang berukuran besar seperti T-Rex, dinosaurus dan sejenisnya. Nah, itu ada di masa ini. Nah, manusia diperkirakan belum ada pada masa ini karena kondisi alamnya belum memungkinkan untuk manusia dapat bertahan hidup. Ada yang namanya masa Neozoikum, yaitu masa munculnya manusia. Masa ini dibagi menjadi dua, masa tersier dan zaman kuarter. Kalau masa tersier yaitu masa yang mulai adanya hewan-hewan mamalia, sehingga hewan-hewan yang besar-besar tadi itu mulai berkurang. Hewan-hewan mamalia itu mulai berkembang biak dengan sangat banyak, seperti kera dan sebagainya. Kemudian zaman kuarter itu adalah zaman yang mana manusia itu mulai ada. Terbentuknya wilayah Indonesia. Namanya tenaga endogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik di dalam bumi. Nah, ini menyebabkan deformasi kerak bumi yang bisa menyebabkan perubahan deformasi di daratan. Hal ini bisa ditandai dengan letusan gunung berapi. Ada lagi yang namanya tenaga eksogen, yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi, yaitu dari sinar matahari, udara, angin, kemudian hujan, dan lain sebagainya. Nah, pada masa Paleozoikum, Indonesia itu bukan seperti sekarang ini bentuknya, ada pulau-pulaunya. Karena pada masa Paleozoikum, Indonesia itu hanyalah samudra yang sangat luas. Jadi, bumi kita ini terdiri dari samudra yang sangat luas itu tadi.
Pada fase berikutnya yaitu di masa Mesozoikum, di akhir masa Mesozoikum itu mulai ada kegiatan tektonis yang sangat aktif menggerakkan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang kemudian membentuk Kepulauan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan titik temu dari 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7-9 cm. Nah, kalau dihitung sampai sekarang, berarti lempeng-lempeng tersebut sudah bergerak sekitar 4.000 sampai 6.000 km. Nah, dari pergerakan lempeng-lempeng itulah yang kemudian punya pengaruh besar dalam proses terbentuknya wilayah Indonesia sampai sekarang.